Nah, kalau biasanya motor Mega Pro itu di custom jadi scrambler, jadi cafe racer, jadi bobber. Nah, kali ini kita akan review satu unit motor. Ini basicnya motor Honda Mega Pro dan udah kita custom jadi sesuatu yang lain. Nah, karena banyak yang penasaran hasil custom kalau Mega Pro dibikin beda seperti apa. Nah, seperti ini bosku. Ini ubahnya lumayan banyak. Nah, kita akan review kira-kira kalau punya Mega Pro dibikin seperti ini nanti biayanya berapa? Biayanya tentu banyak banget. Kita nanti akan kupas tuntas dari depan sampai belakang, budgetnya mendetail. Makanya tonton videonya sampai akhir. Sebelum masuk ke pembahasan, untuk yang belum subscribe channel Semangat Baru Motor, silahkan di subscribe dulu. Jangan lupa juga untuk follow akun TikTok dan Instagram Semangat Baru Motor. Oke, langsung aja. Nah, ini di depan kita ini sudah ada satu unit motor ganteng, bos. Ini motor Mega Pro Mono. Jadi kita akan review, kita akan breakdown biayanya berapa. Nah, seperti biasa, kita akan bahas dulu untuk modifikasi ini. Ini jadi untuk kaki ini udah upgrade semua. Jadi untuk velg depan belakang ini udah kita ganti semua. Kita bikin velg jari-jari tapak lebar. Banyak kita kasih ban yang kembangannya retro seperti ini biar lebih British. Ini pakai ban Swallow, ukurannya 400 ring 17. Untuk suspensi depan, ini udah kita upgrade pakai suspensi depan Yamaha Bison yang original. Nah, untuk budgetnya, untuk velg dan ban depan belakang itu kurang lebih sih sekitar 2,5 sampai 3 jutaan. Tring. Nah, untuk sok depan original itu harganya di 2,6. Terus kalau di chrome, nah itu biayanya nanti bisa lebih banyak lagi. Untuk as komsirnya nih tentu menyesuaikan ya, nggak bisa langsung beli tempel gitu, nggak bisa. Jadi tetap harus di custom untuk as komsirnya. Nah, untuk lampu depan ini pakai lampu depan Daymaker 7 in. Ini harganya sekitar 500 ribuan lah ya. Terus speedo kita kasih speedometer digital. Ini harganya kalau yang kualitas bagus di 300-an. Tapi kalau mau yang murah-murah ya 200 banyak. Yang lebih mahal pun juga lebih banyak. Nah, terus untuk setang kemudi, nah ini setang kemudi ini spesial juga karena bentuknya bisa joget-joget gini. Ini santai banget jadi pakai ya. Ini untuk setang itu budgetnya biasanya antara 200 sampai 400 ribuan tergantung kualitas bahannya yang dipakai. Seperti itu. Nah, terus untuk pengereman ini karena sebelumnya udah diganti ya. Ini pakai RPD, ini budgetnya masih di bawah 2 juta lah ya, masih terjangkau ini. Spion kita ganti pakai spion yang ala-ala retro seperti ini. Memang nggak suka yang bulat, suka yang agak-agak ngotak sesuai bentuk tangkinya. Ini budgetnya di 125 sampai 200 ribuan. Kalau cuman hand grip tombol-tombol ini masih pakai orenya semua. Nah, terus untuk bagian depan ini udah semua. Terus ada sen di sini, ada dudukannya. Untuk sen sih masih murah, sennya masih di harga 65-an lah ya. Nah, spesial di sini ada tangki. Tangkinya ini ada apinya ya ini ya. Bentuknya ada api-apinya sesuai request yang punya. Tangki British. Ini kapasitas di 12,5. Kalau beli ya budget 8,5 sampai 1,2 juta. Tergantung cat dan kualitas finishingnya. Nah, untuk joknya ini jok bisa buat boncengan, mengikuti request yang punya, garisnya ke depan kayak gini. Terus panjangnya ini 63 cm, jadi lumayan lah bisa buat boncengan berdua, bisa juga bertiga ya gitu ya. Untuk budgetnya sih di harga 300 sampai 500 ribu, tergantung permintaan ya. Ada spon yang premium, ada cover yang premium. Nah, ini yang tengah-tengah lah, ini nggak terlalu mahal. Nah, terus untuk rangka ini memang kita potong ya. Jadi kalau custom kayak gini, bisa nggak dipotong rangka? Nggak bisa, tetap harus dipotong. Jadi kita nggak bisa maksain gambar di frame yang sama, itu nggak bisa. Jadi ini menyesuaikan partnya, framenya tetap kita rombak kayak gitu. Cover aki terpasang di sini karena filter karbunya masih terpasang di posisinya. Untuk budget untuk cover aki ini start di harga 300 sampai 700-an lah ya kalau beli. Terus untuk bagian yang lain, ini karbunya kemarin minta ganti karburator Uma Racing ya. Lumayan lah ya. Ini budgetnya ya sekitar 1 sampai 1,5 juta lah ya karburatornya.
Sebenarnya kalau karbu itu opsional. Kalau memang kalian pengen yang standar, kasih yang originalnya pun tidak masalah. Nah, oke, lanjut lagi. Untuk bagian belakang, ini spakbor belakang ini dia nggak mau chrome, dia maunya sewarna sama tangkinya. Makanya kita warnain warnanya hijau kayak gini, biar old school lah ya. Spakbor belakang warnanya sama kayak depan. Untuk harganya sih terjangkau banget di Semangat Baru Motor, itu start di harga 400 sampai 800 ribuan aja. Tergantung bahan ya, sama finishing ya tentu ya. Terus lampu belakang, ini aftermarket, variasi ya, ini kita beli nggak bikin. Lampunya pakai lampu BSA, harga ini sama ini ya antara 200 sampai 350 ribu lah ya. Gitu. Nah, terus untuk suspensi belakang. Suspensi belakang kita pakai Scarlett yang ada setelan untuk preloadnya ini. Nah, ini lumayan. Jadi walaupun retro tapi ada sedikit hal yang modern di sini karena ada sok tabung sama ada cakram belakang gitu. Ini budget ya masih 1 sampai 1,5 juta lah ya. Kalau Scarlett yang biasa mungkin di 500 ribu lah ya. Gitu. Arem masih pakai orinya. Cuman kita bikinkan dudukan sok di sini. Untuk girantai kita ganti pakai TDR, itu budget di 400 sampai 500 ribuan aja. Nah, lanjut lagi untuk knalpot. Ini knalpot kita custom di Semangat Baru Motor, memang bentuknya ya seperti ini sesuai permintaan yang punya. Harga knalpot tuh harganya sekitar 600 sampai 750 ribu. Kalau mau yang lebih murah ya kita juga jual yang harga 200 300 juga ada. Cuman untuk suaranya ini lebih ramah di telinga gitu lah ya. Itu. Jadi untuk partnya ini tadi udah di total, nanti silakan editornya nulis di sini. Nah, total part-partnya. Nah, itu. Nah, tapi itu baru partnya, belum untuk jasa custom dan detail finishingnya. Buat gambaran kalau custom full segini, budgetnya ya sekitar 5 sampai 10 jutaan. Kok mahal banget ya 10 juta? Ya bisa nggak nyampe lah ya itu. Karena negotiable ya, tergantung negosiasinya. Mau pakai cat yang hemat-hemat atau yang sedang-sedang atau yang murah-murah kayak gitu. Pengerjaan standar biasanya antara 3 sampai 4 minggu aja kalau nggak pakai antri. Tapi kalau antri ya biasanya bisa 1 sampai 3 bulan lah tergantung permintaan. Kalau minta dicepetin bisa lebih cepet, tapi juga bisa lebih lama. Ada beberapa krom-krom di sini. Krom-krom di sini nggak terlalu mendominasi, hanya beberapa item aja biar kelihatan eye catching ya. Ada bagel belakang, terus ada engkol, post belakang sama suspensi depan tuh ada sentuhan krom. Budget ya antara 1 sampai 1,5 juta. Nah, ini tinggal di total. Totalnya berapa ini semuanya ini? Totalnya itu nanti silahkan ditulis di sini. Nah, ini totalnya. Ini untuk part customnya ini segini nih. Terus untuk jasa customnya ini kurang lebih segini. Nah, jadi untuk ngebikin motor ini masih terjangkau banget, menyesuaikan budget kalian. Ya, start rata-rata ya di 10 sampai 30 juta lah ya itu. Kalau kalian duitnya banyak ya mau yang lebih sultan lagi bisa dihabiskan karena sekarang ada marketplace. Barangnya yang murah mahal-mahal banyak yang jual gitu. Nah, kita coba riding position untuk motor Mega Pro di custom ala-ala British seperti ini. Waduh, ampun. Jadi untuk tinggi 168, ini aku jinjit banget bos itu. Tapi karena yang make tingginya 170 lebih ya no problemo lah ya, karena sesuai request ya. Nah, sekarang kita coba tes sound, tes suara motor ini. Kira-kira suaranya seperti apa?
Waduh, bos. Kayak nggak ada suaranya ini, bos. Ini motor standar ini. Suaranya sopan banget ini. Ya, sesuai preferensi yang punya. Karena dia pengennya suara knalpotnya itu yang paling sopan gitu. Nah, ini motor terlalu nyaman ini. Ini kalau lama-lama duduk di sini, ini bisa ketiduran ini. Karena saking nyamannya ini motor. Yang suka santuy ini, riding santuy pakai model British ya. Nah, ini. Nah, oke bosku, sekian aja review singkat dari kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam sukses dan semangat.